Apakah kamu tahu semua hal tentang Indonesia? Tahu dong. Yakin kamu tahu semua tentang Indonesia? Gimana ya? Ingin tahu banyak hal tentang Indonesia? Mau dong. Ya, acara tepat kamu tahu semua hal tentang Indonesia. Indonesiana mengupas tuntas Indonesia. Indonesiana. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Indonesiana, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama saya Nasir Ahmad dalam program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Indonesiana. Mengupas tuntas Indonesia. Sob, pada episode kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang rupiah. Wah, pada seneng nih karena kita akan membahas soal uang. Nah, kita berandai-andai yuk. Seandainya hari ini ada yang ngasih uang banyak ke kamu. Uangnya mau kamu apain? Keren tuh. Kalau saya sih uangnya bakalan saya tabungin buat masa depan. Langsung aja ya, kita bahas fakta pertama asal-usul nama rupiah. Nama rupiah berasal dari kata dalam bahasa India yakni rupiah yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang berarti perak. Rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat semasa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Selama ratusan tahun yang telah tercampur ke dalam budaya dan perbahasaan di Indonesia. Makanya sob, gak heran kalau nama mata uang Indonesia dan India hampir mirip. Tapi gak cuma India loh yang mata uangnya bernama rupi. Beberapa negara lainnya juga ada yang memakai rupi sebagai mata uang mereka. Seperti Pakistan, Nepal, Seychelles, Mauritius, dan Sri Lanka. Negara-negara tersebut menggunakan rupiah atau rupi sebagai nama mata uang negara mereka adalah karena faktor pengaruh penyebaran bahasa Sanskerta yang telah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi ke berbagai negara-negara kawasan Samudra Hindia. Sob, kamu tahu nggak kalau ternyata ada negara yang mata uangnya bernama rupiah loh? Kok mirip banget ya sama mata uang negara kita? Kira-kira negara mana ya? Jawabannya akan kita kasih tahu pada saat games di akhir acara. Makanya tonton terus Indonesiana sampai selesai ya. Sekarang yuk kita bahas fakta kedua yakni sejarah rupiah. Sob, pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah, melainkan menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI atau Uang Republik Indonesia. ORI memiliki jangka waktu peredaran di Indonesia selama 4 tahun dan sudah mulai digunakan semenjak 1945 sampai 1949. Awalnya ori dicetak oleh percetakan Canisius di Yogyakarta dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat yang halus. Malah bisa dibilang kalau ori merupakan mata uang yang sangat sederhana. Seadanya bahkan berkualitas sangat rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia. Nih sob, kamu tahu nggak kalau sampai tahun 1970-an ori dan rupiah bukan satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia. Pada masa pasca kemerdekaan tepatnya tahun 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau yang disingkat dengan URIPS. Kepulauan Riau dan Irian Barat juga punya variasi rupiah mereka sendiri loh. Akan tetapi rupiah Kepulauan Riau dihapuskan penggunaannya pada tahun 1964. Sedangkan rupiah di Irian Barat tidak berlaku lagi sejak tahun 1974. Nah, bangsa Indonesia baru mulai menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi sejak 2 November 1949. Nah sob, kamu pernah penasaran gak sih kira-kira rupiah terbuat dari bahan apa ya? Terus siapa yang mendesainnya? Yuk kita bahas saja fakta ketiga bahan dan desain. Sob, walau disebut sebagai uang kertas, apa benar bahan bakunya adalah kertas? Ternyata bukan loh, uang kertas rupiah tidak dibikin dengan bahan baku kertas biasa.
Supaya kuat dan tahan lama, pembuatan lembaran alat tukar ini ditambahkan bahan lain seperti serat kapas dan ada juga dari polimer. Sedangkan uang koin rupiah terbuat dari berbagai macam logam, misalnya aluminium, kuningan, tembaga, nikel, dan bimetal. Loh, ternyata nggak pakai perak ya? Padahal rupiah kan artinya perak ya? Terus apakah rupiah juga punya koin yang terbuat dari emas? Ternyata ada juga loh koin rupiah yang terbuat dari perak dan emas. Akan tetapi itu cuma uang khusus yang sengaja dicetak terbatas untuk keperluan peringatan hari-hari besar saja. Sob, sejak tahun 1970-an, uang kertas rupiah Indonesia memiliki desain berbeda antara denominasi satu dengan yang lainnya. Coba deh, kamu ambil uang di saku atau dompet kamu. Ternyata benar ya, kalau desain uang Rp5.000, Rp10.000, sampai Rp100.000 punya desain yang berbeda, gambar yang berbeda, dan warna yang berbeda. Desain uang kertas rupiah memang bagus-bagus sih, makanya gak heran kalau rupiah sering dipuji sebagai salah satu mata uang paling cantik di dunia. Lalu, siapa ya yang mendesain uang rupiah? Ternyata yang menetapkan desain uang rupiah adalah Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Peruri atau Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Kedua institusi inilah yang berperan dalam berbagai aspek berkaitan dengan rupiah. Uang kertas dan logam rupiah dicetak oleh Peruri, sedangkan yang mendistribusikan atau mengontrol peredaran sampai mencabut kembali peredarannya adalah Bank Indonesia. Berikutnya, yuk kita bahas aturan penggunaan uang rupiah. Sob, aturan penggunaan mata uang rupiah di negara kita sebenarnya ketat loh. Siapa saja yang hendak mentransaksi di wilayah NKRI, baik WNI ataupun WNA, diharuskan menggunakan rupiah. Mereka tidak boleh menggantinya dengan alat transaksi lain. Selain itu, kita juga tidak boleh melakukan tindakan merusak uang seperti mencoret-coret, merobek dengan sengaja, dan lain sebagainya. Sanksi atas pengerusakan tersebut adalah hukuman penjara loh. Tindakan lain yang pasti akan dikenai hukuman penjara adalah pemalsuan uang. Nah sob, sebenarnya untuk mencegah pemalsuan saat dicetak uang kertas rupiah itu setidaknya memiliki pengaman sampai 3 level loh. Ketiganya adalah unsur pengaman terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Unsur pengaman terbuka adalah mengenali ciri-ciri rupiah asli menggunakan teknik 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Unsur pengaman semi tertutup harus menggunakan alat sederhana seperti lampu ultraviolet dan kaca pembesar. Sedangkan unsur pengaman tertutup hanya bisa dilakukan dengan menggunakan alat khusus yang dimiliki bank sentral. Makanya sob, di setiap uang kertas rupiah ada unsur pengaman seperti benang pengaman, tanda air, tulisan mikro, teknik cetak khusus, tinta berubah warna, kode tunanetra, gambar tersembunyi, gambar raster, dan gambar silang isi atau recto verso. Coba deh, kamu ambil selembar uang kertas, lalu cek unsur-unsur tersebut menggunakan teknik 3D, ada semua kan? Kalau ada unsur yang hilang atau tidak tercantum di sana, wah, perlu diwaspadai tuh. Jangan-jangan kamu malah dapat uang palsu. Kalau kamu dapat uang palsu, segera laporkan ke pihak yang berwajib ya. Terakhir, kita bahas serba-serbi unik lainnya tentang rupiah. Biar seru, kita bahas serba-serbi rupiah sambil main games ya. Yuk, langsung saja kita masuk ke segmen main ini, main itu. Seru nih. Asik nih. Yes. Uang. Ya Allah, mudah-mudahan dapat duitnya. Pertanyaannya apaan sih? Kayaknya easy nih. Bocoran dong. Nanya istri nggak boleh? Biar bisa jawab bener 1-2 soal itu. Masa salah semua? Negara manakah yang nama mata uangnya mirip dengan rupiah? A. Afghanistan, B. Bhutan, C. Maladewa, atau D. Seychelles. Susah juga ya? Baru aja pertama nih udah susah. Mirip apanya? Mirip namanya atau mirip? Waduh, wawasan saya
rendah nih. Ini Opan tuh pinternya tuh kadang-kadang bikin pusing. Gue baru tahu ada nama rupiah dipakai di negara lain gitu, mata uang rupiah namanya. Afghanistan bukan kayaknya. Bhutan nggak tahu. Maladewa itu di Maldives. Dengar namanya aja baru ini. Seychelles itu di mana? Kalau Seychelles, oh namanya juga nggak tahu gue. Nggak tahu sebenarnya, gue baru tahu. Gue juga nggak tahu nama mata uang Afghanistan, Bhutan, Maldives tuh gue nggak hafal. Nggak tahu semua. Afghanistan nggak tahu, Bhutan nggak tahu. Saya tebak C deh, Maladewa. Kayaknya lebih ke Maladewa. Maladewa kayaknya. Maladewa itu karena Nggak ada sih, bener-bener buta. Saya bener-bener nggak tahu. Asal tebak aja dah, Maladewa. saya suka nama Maladewa. Karena setahu gue tuh emang Maladewa itu masih ada kayak kaitannya sama Sumatera katanya. Maldives India ya. India. India rupiah bukan ya? Rupe gitu kali ya. Yang deket-deket ke India. Ke rupi-rupi gitu. Lebih ke Yang daerah-daerah India. India kan rupi tuh. Asia Timur ya, mirip hampir ke Asia Timur ya, kayak India gitu. Pakistan mungkin ya. Rupi juga. Berarti kalau kayak gitu mungkin Afghanistan ya. Bhutan lah. Antara Seychelles sama Maladewa. Mungkin kayaknya Maladewa. Feeling sih Afghanistan kayaknya. Afghanistan. Afghanistan. Bhutan aja. Gue yang 50-50 dah di awal. Negara manakah yang nama mata uangnya mirip dengan rupiah? C. Maladewa atau D. Seychelles? Itu dia yang ditanya. Nebak aja ini mah, nebak aja. Aduh, ini. Insya Allah. C. C. Kayaknya Maladewa deh. Lock. Dilok. Jawaban yang benar adalah C. Maladewa. Mata uang Maladewa bernama rupiah. Bener Maladewa. Oh bener ya? Gue salah. Curang ini host ini. Aduh. Jawaban pertama udah benar. Kenapa dia kayak salah? Apa namanya? Rupiah. Wih mirip banget ya? Rupiah. Namanya Rupiah. with rupiah itu. Aduh, berat. Blind code adalah pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar bila diraba. Berapa banyakkah blind code pada uang kertas pecahan Rp10.000 keluaran tahun 2016? A. 4 pasang, B. 5 pasang, C. 6 pasang, D. 7 pasang. Ini 2 pertanyaan udah susah banget. Cukup detail ya pertanyaannya. Uang kertas pecahan 10.000. Uang 10.000 2016 terbaru kan ya? Yang ungu kan, yang ungu. 10.000 ada nggak ya? Kalau ini gue nggak bisa cocok logi nih. Soalnya ini mah teknis banget. Sepasang garis di kiri kanan. Maksudnya di sisi kanannya dua-dua gitu kalau 4. 4 pasang. Kanan kiri atas bawah. Atau 4 kanan kiri. 4 pasang. Antara 4 dengan 6 sih, soalnya kan pasti dua-dua di pinggir mata uangnya kan. Ganjil kayaknya enggak deh. Persepsi saya kalau kanan kiri ganjil kan enggak simetris. Antara 4 dan 5 gue sih. Antara A atau C. Oh, cocok loginya gini. 10.000 kan masih kecil lah. 10 dari 0, jadi 4 kali ya. Nggak tahu sih, ngarang. Nebak. Ya kan kalau misalnya 10.000 1, 0, 0, 0, jadi ada 4 baris gitu. Oke, jawabannya Insya Allah A. A deh. 4 pasang. Iya 4 pasang. 4 pasang deh. C, 6 pasang. Lock. Nggak ada tawar-nawar lagi. Lock, udah 4 pasang lock. Walaupun salah. Lock, 4 pasang nggak ada tawar-nawar lagi. C, 6 pasang. Enggak 4 pasang. Hup. Jawaban yang benar adalah A. 4 pasang. Ya, bener kan? Wah bener. Nggak ada tawar-nawar lagi. Lock, 4 pasang. Ternyata masih beruntung. Alhamdulillah. Siapakah tokoh yang gambarnya ada di uang kertas pecahan Rp20.000 keluaran tahun 2016? A. M.H. Tamrin, B. Kiai Haji Idam Khalid, C. Samratulangi,
atau D. Insinyur Juanda? Waduh, waduh, waduh. Dompetnya di ruangan kerja lagi nggak bisa. Ini dia C. D. Juanda. Nggak tahu, kayaknya gue yakin aja deh gitu. Aku B deh. Idam Khalid. 2016 yang terbaru berarti. Warna hijau. Kalau soal duit mah hijau. Tapi kita nggak pernah perhatiin siapa itu orangnya. Kalau namanya kenal. Ada sih beberapa yang kenal. Oh, yang saya kenal. Yang Tamrin tahu. Kenal lah. Kan itu pahlawan yang nama jalannya dipakai. Itu di daerah Jakarta Pusat. Insinyur Juanda tahu. Pierre Juanda, Juanda kan jadi nama bandara. bandara ya di Surabaya. Heeh. Idam Khalid saya nggak terlalu ini. Idam Khalid saya nggak tahu. Kalau Samratulangi yang dari Sulawesi ya. Jawabannya dengan penuh keyakinan, entah itu benar atau tidak. Idam Khalid aja. Yang namanya keren aja deh. C. Samratulangi. Coba. Jawabannya D. Juanda. Di lock. Antara D dan A deh. Gue lupa dah. Enggak, di lock, di lock. Apa C ya? Enggak, udah enggak dikecoh nggak mau lagi. C. Coba C deh. Tamrin 2000, Idam Khalid 5.000, Samratulangi 20.000, Juanda 50.000. Anda terlalu easy nih membuat soal. Jawaban yang benar adalah C. Samratulangi. Beliau adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Emang iya ya? Samratulangi. Oh bener ya? Ya Allah. Nggak nyangka bisa bener. Ini rupiah bukan ya? Pak rupiah tadi nih. Pada masa kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan gulden Hindia Belanda, sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang pernah berlaku pada masa kolonial. Berikut adalah satuan uang yang nilainya kurang dari 1 rupiah atau gulden, kecuali A. Sen, B. Gobang, C. Cepeng, atau D. Kupang. Sumpah ini serius ya pertanyaannya. Ikut satuan yang nilainya kurang dari 1 rupiah. Kecuali Sumpah gue bingung, ini serius banget. Susah. Cepeng pernah dengar, Gobang pernah dengar. Yang tahu cuma sen aja sih. Sen pernah, Gobang nggak pernah. kalau gopeng, cepeng, gobang itu nggak asing lah, pernah dengar. Kayaknya gobang dengan cepeng itu sama. Kayaknya ya. Cepeng nggak pernah nih. Cepek kali, cepek. Hepeng. Cepeng tuh bahasa Cina masih iya. Oh iya, hepeng ya. Iya, iya, iya. Pernah sih nama Gobang. Oh, gobang itu nama satuan uang ya? Gobang iya, sen iya. Sen sih yang pernah, mungkin Gobang sekilas-sekilas lah. 1 sen itu berapa ya? Sen udah pasti di bawah 1 rupiah. Sen dan kupang sih. Kupang. Kalau kupang, tapi kupang kan Nama ini ya? nama kota Kayak nama daerah ya. Kupang NTT. Nusa Tenggara. Nebak lagi nih. Kupang deh. Kupang nih. 50-50. Oh iya, iya, benar. Pakai deh. Oke, biar seru pakai 50-50 deh. Ini susah nih. Pakai 50-50. Pakai 50-50. Nanti aja dipakainya. Nih, guys. 50-50 guys. Nih guys. Di sini. Pada masa kemerdekaan, rupiah disamakan nilainya dengan gulden Hindia Belanda, sehingga dipakai pula satuan-satuan yang lebih kecil yang pernah berlaku pada masa kolonial. Berikut adalah satuan uang yang nilainya kurang dari 1 rupiah atau gulden, kecuali C. Cepeng, atau D. Kupang. C dan D. C dan D. Berarti antara C dan D ya? Di luar prediksi. Oh, C nih, C. C kayaknya lebih mendekati deh. Saya prediksinya antara B dan C sih. Nggak tahu, pokoknya lebih mendekati aja. Nggak ada alasan tertentu. Berarti C dan D ya? Berarti harusnya C dong. Yaudah saya pilih D, Kupang. Ntar dulu, masih lagu. Kupang, lock. Kupang kayaknya. Ragu juga padahal nebak. D deh, Kupang. Kupang, saya pilih Kupang. Setelah di 50-50 kayaknya pindah ke D. Oke deh. Lock. Lock. Jawaban yang benar adalah D. Kupang. Nilai kupang setara dengan 1,25 rupiah pada masa itu. Yes! Masih salah juga, gila. Masih salah juga gue. Kok bener sih, Pak? Bener kan? Nggak percuma gue main di kali.
Dapat sen-senan kupangan. Nebak loh sumpah. 1 sampai 4. Bukan hoki, emang jenius gue tuh. Nih terakhir nih. Terakhir nih. It's my question. Berikut ini adalah gambar-gambar yang muncul di mata uang pecahan Rp100.000 keluaran tahun 2016, kecuali A. Raja Ampat, B. Tari Yapong Betawi, C. Bunga Anggrek Bulan, atau D. Kepulauan Indonesia. Aduh. Berikut ini adalah gambar-gambar yang muncul di mata uang pecahan 100.000. Kecuali Yang nggak ada ya. Yang tidak ada ya? Emang banyak gambar 100 ribuan ya? Memang banyak sih gambarnya ya. Yang merah kan? Pastinya cuma satu gambarnya. Raja Ampat. Raja Ampat itu populer kekinian. Dan otomatis itu kan dipromosiin. Ada gambar gunungnya sih. Salah berarti. Terus bunga anggrek bulan juga mungkin bunga anggrek setahu gue ada deh. Ada kecil tapi kalau nggak salah ya. itu kan kalau misalnya Raja Ampat, bunga anggrek bulan, kepulauan itu kan lebih ke apa ya? Lebih ke alam ya. Karena kalau dipikir-pikir dari A, C, D itu bisa jadiin satu gambarnya. Tiba-tiba nongol tari jaipong kan yang budaya kan nggak nyambung gitu. Ya logik saya sih kayak gitu ya. Ya kalau itu mah kan alam, maksudnya lebih ke geografis, lebih ke alam lah ya. Antara dua nih, A sama D. Gue B, Berarti saya jawab B deh. Tari Yapong Betawi. nggak ada tarinya. Nggak ada tarian juga. Itu clue bener atau jebakan? Kayaknya ada yang gambar-gambar tari sih. Ada tari-tarian ya. Sama tarinya kan ada deh tarinya. Apa? Jadi setiap uang itu ada tari-tarian ya. Enggak juga ah. Ini membingungkan nih. Kalau gitu C aja ya. Coba D deh, coba D. Kepulauan Indonesia. Call friend aja. Lu, maksudnya lu nggak mau gua salah semua gitu? Biarin nggak apa-apa. Voting. Kalau digituin saya pilih semuanya nanti A, B, C, D. Yang milih jawaban A, Raja Ampat. 2. Yang milih tari Yapong, tari. 2. Yang milih bunga anggrek bulan. Ya 2. Ini abis ini alu sama alam ya. Mantap. Nggak usah sok bantu. Nggak usah. Gua jawaban gua D. Tapi di uang jarang kan kalau misalnya peta Indonesia tuh. Pakai 50-50. Udah dipakai tadi ya. Berikut ini adalah gambar-gambar yang muncul di mata uang pecahan Rp100.000 keluaran tahun 2016, kecuali B. Tari Yapong Betawi, C. Bunga Anggrek Bulan, Gue milih Ya udah. A, B, C, D. C deh. Ya tetap lock B. tari Yapong tuh di uang berapa ya? Bakal salah kayaknya. Gue tari Yapong itu warna apa ya? Gue ingetnya warnanya deh terlalu. Yang tidak ada di 100.000 adalah D. B. Tari Yapong. Lock B. Di lock. Jawaban yang benar adalah B. Tari Yapong Betawi. Yang terdapat di uang 100.000 adalah tari topeng Betawi. Ah bener kan? Oh, bukan Yapong. Oke, permainan kata ya. No. Tari topeng kan? Yeay. Akhirnya salah. Udah. Bentar dulu. Bener. Di apa? Saya dijebak lagi. Pengumuman pemirsa ini terakhir kalinya. Soalnya saya dicurangin oleh produsernya. Untuk sekian kalinya. Saya pamit undur diri. Dengan games ini menambah pengetahuan jadi Money. Hal-hal kecil yang kita nggak tahu jadi tahu gitu loh. sejauh ini kita juga kan hanya hari-hari pakai uang gitu belanja atau apa tapi kita tidak kadang-kadang tidak memperhatikan secara spesifik gitu. Apa sih uang yang kita pakai sehari-hari rupiah itu ya? Yang ini terlalu serius menurut saya. Saya kurang siap untuk pertanyaan mata uang dan Mungkin setelah ini sepertinya saya akan melihat dan menghafal pahlawan apa aja yang ada di uang.
itu. Nah, saya baru tahu bahwa dalam rupiah itu mungkin pecahan-pecahan dari 1.000 hingga sejenis yang lebih besar mungkin ada ini sendiri garis-garis sendiri supaya teman-teman yang difabel itu bisa tahu. Itu saya baru tahu. Itu menarik banget buat saya. Nah itu kan jarang-jarang orang tahu, itu penting. Ternyata saya cuma melihat rupiah itu sebagai uang pertukaran aja, tidak dengan esensinya. Tidak, saudaraku. Kita terlalu familiar sama warna. Bahkan antara 2.000 dan 20.000 aja ketukar. Apalagi kalau udah 2.000 kena kunyit. Kayak 20.000 dikiranya. 1.000, 20.000 buat parkir, 22.000 kan. Beli makan 20.000, itu harus kenal. Sob, itu dia tadi gamesnya. Seru banget ya. Kamu bisa ikut jawab gak? Bisa jawab semuanya dong. Tapi nggak kerasa ya, kita sudah sampai di akhir acara. Itu tadi sekelumit fakta menarik tentang rupiah. Semoga bisa memperkaya pengetahuan kita semua ya. Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya. Pastinya kita akan bahas lebih banyak lagi serba-serbi tentang Indonesia. Makanya jangan lupa loh buat ngirimin kritik, saran, serta masukan ke MTA Indonesia kira-kira topik apa lagi ya yang bisa kita bahas berikutnya. Kirimkan masukan kamu ke alamat email di bawah ini ya. Jangan lupa pakai subjek Indonesiana. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan info tentang Indonesiana atau program MTA Indonesia lainnya, follow aja akun-akun media sosial MTA Indonesia termasuk channel YouTube-nya ya. Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk episode kali ini. Saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.